Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara, tema gereja kita bulan September ini yaitu relationship with God. Itu temanya, seri yang kita harus penuhi. Nah, saya mengambil tema yaitu menjadi sahabat karib Allah. Kalau saudara perhatikan, era itu menjadi sahabat karib. Karib itu apa? Akrab. Menjadi sahabat karib, akrab Allah. Kalau bahasa Inggrisnya, becoming God's closest friend. Kita katakan becoming God's closest friend. Gitu. Becoming itu menjadi. Karena sebagai kata sifat, kata benda, noun, kata kerja yang jadi noun, gerund. Becoming itu proses. Menjadi sahabat, teman, dekatnya Allah. Nah, di situ saya pakaiin superlatif. Terus tahu ya, superlatif kalau dalam bahasa Inggris komparatif. Perbandingan. Dekat, makin dekat, paling dekat. Nah, saya ambil paling puncaknya yaitu closest, paling dekat. Nah, kalau bahasa Indonesia, closest itu karib atau akrab. Karena Allah menginginkan kita menjadi sahabatnya, bukan hanya sahabat tetapi sahabat karib atau akrab. Nah, bahasa Inggrisnya closest. Becoming God's closest friend. Nah, saudara, tadi pagi saya menjelaskan secara doktrinal bagaimana orang bisa menjadi sahabat Allah. Dan waktunya cukup panjang. Kalau diklik coba ya. Nah, ini nanti ayat-ayatnya saudara nanti bisa lihat di YouTube tadi pagi. Nah, saya udah nonton, udah bisa didengar. Ya. Orang bisa menjadi sahabat Allah itu karena Allah yang menginginkan. Allah inisiatornya. Dia ingin umatnya ini menjadi sahabatnya. Kalau di WBI itu lebih detail lagi untuk bahas yang ini. Nonton di mana Pak? YouTube. Tapi YouTube Recep Suparman. Nah, orang bisa menjadi sahabat Allah. Itu syaratnya, caranya yang paling nggak bisa ditawar. Itu karena pengorbanan Kristus. Kasih karunia. Karena penebusan di dalam Yesus Kristus yang memungkinkan kita yang tadinya terpisah dari Allah, sehingga jadi terhubung. Nah, ada lagunya tuh. Terhubung. Yang membuat kita bisa terhubung, kita manusia yang berdosa. Sedangkan Allah itu transenden. Allah yang ada bersemayam di terang yang tak terhampiri. 2 Timotius 1 ayat 16. Tak terhampiri terangnya. Dan dikatakan tidak pernah seorang pun melihat dia. Itu menjadi Allah yang imanen. Yang disebut Immanuel. Yang namanya Yesus Kristus. Disebut Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi Yesus itu yang membuat kita bisa bersahabat dengan Allah. Itu syarat mutlak. Makanya hanya orang Kristen yang percaya akan penebusan Kristus yang bisa menjadi sahabat Allah. Dan Yesus menyebut kita sahabat. Amin. Bilang kiri kanan kamu sahabatnya Yesus. Jadi dia itu pencipta, kita ciptaannya. Dia itu gembala, kita dombanya. Dia itu Tuhan, kurios. Kita ini hamba-hambanya. Dia itu Bapa yang baik, kita anak-anak. Tapi ingat, kita juga ada sahabatnya. Amin, saudara? Nah, apa bedanya sahabat sama teman? Ternyata, saudara sekalian, di Alkitab, kata teman itu beda dengan kata sahabat. Bahasa Indonesia jelas. Kalau sahabat itu pakai kata Yunaninya philos. Kita katakan philos. Kalau bahasa Yunani kebanyakan os-os. Philos, ini ada heteros, kairos, kronos. Kerja di kantor pos, jadi jongos, tonggos, sama saudara itu ya. Nah, philos. Nah, Yesus itu menyebut murid-muridnya yang 12 dan murid-muridnya yang 70, bahkan yang 120 pun, itu sahabat. Ah, yang benar Pak? Benar. Di Lukas pasal 12 ayat 4, itu perikopnya pengajaran khusus murid-murid. Nah, ini Rasul. Dia bilang begini, hai sahabat-sahabatku. Itu yang ngomong Yesus. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Itu pasti waktu dia ngomong, itu murid-murid. Karena pengajaran khusus. Perikopnya, Lukas 12. Itu ayat 1, kita bacakan ayat 4. Itu perikopnya pengajaran khusus. Khusus. Berarti buat murid-murid Rasul. Nah, waktu dia mulai mengajar, itu dia menyebutnya, hai sahabat-sahabatku. Termasuk, 12 murid itu termasuk Yudi Memet, Yudas. Jadi Memet,
Termasuk Yudas Iskariot. Nah, Yudas, Yudi. Beda. Termasuk Yudas Iskariot. Pasti, karena dia sebut sahabat, hai sahabat-sahabatku. Nanti kalau di bagian lain, LCD bisa tampilin. Di Yohanes pasal 15, ketika Yesus bicara soal pokok anggur, ayat 14-nya, ini secara umum. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kenapa? Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kenapa? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi sahabat itu dekat. Sampai rahasia pun dia kasih tahu. Amin, saudara. Nah, waktu dia menyebut, aku, ayat 14 tadi itu, kamu adalah sahabatku. Sebenarnya penerapannya, dia juga ingin kita ini murid-muridnya. Amanat Agung kan menjadikan semua bangsa murid. Kita sudah mengalami amanat agung sehingga bisa percaya Yesus yang mati di kayu salib menebus kita sehingga kita menjadi sahabatnya, menjadi anaknya. Itu juga disebut oleh Yesus sahabat. Ini semua saudara sahabatnya Tuhan Yesus. Yang sahabat, yang merasa sahabat Yesus katakan amin. Kok ada yang ampun deh? Amin, amin saudara. Coba aja kalau saudara ada orang yang berkuasa, punya kedudukan, menyebut saudara, nih sahabat saya. Senang nggak? Senang. Coba aja. Misalnya nih, misalnya contoh, ada presiden di sini, Prabowo, apa yang datang ke sini? Karena diundang, kasih sambutan, karena peresmian gereja besar gitu saudara ya, datang ke sini. Terus dia bilang, ini Pak Enceng sahabat saya nih. Karena waktu SMP, saya deket sama dia. Dia suka nyontek sama saya suka kasih contek. Misalnya ya, itu bangga nggak? Kalau yang ngomong tuh Prabowo. Nanti pas selesai, Pak Enceng jangan kemana-mana. Panggil ajudannya, namanya siapa gitu. Tolong dong, kasih Soekarno-Hatta 20 biji. Saudara, amin saudara. Karena sahabat. Nah, jadi saudara mesti jelas nih, sahabat itu intim. Dia bisa dipercaya. Sahabat itu komitmen. Tapi sayang saudara sekalian, ada yang sudah disebut sahabat, tapi dia nggak mau menjadi sahabat. Dia hanya sebagai teman. Teman itu interaksi sosial. Saya juga kalau ke kebun pala ada teman. Teman. Saya tahu tuh teman-teman kalau di sana di kebun pala saya jalan, itu teman lu chat. Iya. Oh, dia tahu. Itu apa? Panggil saya, chat gitu. Dulu ada yang manggil gitu ya. Oh, itu siapa? Panggil cap. Oh, itu teman. Oh, pantesan. Kalau bukan teman, chat sini chat. Terus siapa ya? Itu nggak bisa. Teman itu kenal. Gitu. Biasanya kita tahu namanya. Tapi hanya interaksi sosial. Oh, itu si itu. Itu si ini. Itu bahasa Yunaninya hetairos. Coba katakan hetairos. Beda sama filos. Filos itu ada unsur emosionalnya. Ada unsur romantikanya, romantisnya. Tuh. Karena intim. Karena rahasia-rahasia kan. Curhat itu sama sahabat, nggak mungkin sama teman. Apalagi sama tukang parkir. Yang kalau kita mau parkir aja, dia keluar. Ketika mobil kita dicongkel-congkel, dia menang baik. Itu hanya teman aja. Bila kita mau keluar, bos, tuh panggil kita bos. Kenapa? Saya udah perhatiin, kalau orang panggil bos, dia mengharapkan, bos, itu kan konotasinya lu banyak duit. Gitu. Biasa parkir goceng, dipanggil bos, ngasihnya goban. Nah, itu saudara ya. Tapi jangan coba-coba setiap saudara dipanggil bos, suruh kasih goban, bangkrut. Nah, itu interaksi sosial. Sosial ya biasa, kita emang makhluk sosial. Yudas itu hanya teman. Padahal Yesus ingin Yudas itu bukan hanya teman, tapi sahabat. Makanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengkhianati Yesus dengan memberi petunjuk, orang yang aku cium itu nanti yang harus ditangkap. Makanya ketika Yudas mau cium dia bilang apa? Hai teman. Ini sebenarnya bahasa sindiran. Yudas bukan tidak tahu dengan kata filos. Heteros. Itu sindiran. Harusnya bertobat. Kan kita, apalagi orang Yahudi, itu kan punya tata krama. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap. Itu kodenya. Apa kode? Kalau dalam dunia intelijen itu ada kode. Nah ini kodenya, tangkap. Karena memang itu yang Yudas kasih tahu. Yudas tahu Yesus. Tapi dia hanya sekedar teman.
Makanya hati-hati tuh. Yudas tuh makan ininya, apa namanya, karenanya, kalau boleh dibilang. Keren Pak Agus bagus tuh, saya agak menangis juga ya. Kenapa Yudas itu bunuh diri? Kenapa Yudas bunuh diri? Dia itu ketika tahu Yesus sampai mati di kayu salib, itu dia merasa salah. Dia merasa malu. Dia merasa putus asa. Makanya uang yang dia dapat 30 keping perak itu, dia pulangin kepada imam-imam kepala itu. Tapi sayang, imam kepala itu bukan sahabatnya Yudas. Dia hanya memperalat Yudas. Apa yang dikatakan imam-imam? Itu urusanmu sendiri. Dia nggak ada empati, karena nggak intim. Itu yang membuat Yudas gantung diri. Saya bilang, untung kita punya Yesus. Dia ngerti. Dia sahabatku. Waktu susah, waktu senang. Yudas tidak menjadikan Yesus sahabatnya, hanya teman. Makanya ketika dia galau, putus asa, malu, rasa bersalah, itu tekanan itu berat, saudara. Kalau saudara mengalami 3 tekanan itu, ya, nggak mati berdiri udah bagus. Putus sahabat, amin saudara sekalian. Kira pendeta nggak ada tekanan, nggak ada masalah, ada. Tapi dia bisa datang di dalam doa. Gitu. Nah, saudara, jadi jelas, kita harus beda ini. Kita ini sahabat Yesus atau hanya teman. Saya berharap saudara sahabatnya, amin. Nah, di Yeremia 9 ayat 24, ini bagus, tadi saya bahas lebih dalam. Di ayat 23 itu, kalau saya lihat konteksnya, orang yang bijaksana, jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Orang yang kuat, jangan bermegah karena kekuatannya. Orang yang kaya jangan bangga dengan kekayaannya. Kenapa? Semuanya itu, hikmatnya, kecerdasannya, kekayaannya, kuasanya, itu bisa berlalu. Nah, ayat 24 ini, tetapi siapa yang mau bermegah? Oh, bangga ya. Baiklah bermegah karena yang berikut nih, perhatikan, yang berikut ini penting. Bahwa ia memahami dan mengenal. Jadi, yang membuat harusnya kita bangga, itu kalau kita memahami dan mengenal. Aku hanya guru besar, berarti Tuhan. Karena dijelaskan bahwa akulah Tuhan. Tuhan itu, bahasa Ibrani-nya, kalau Tuhan guru besar, itu Yahweh. Kalau orang Ibrani manggilnya Adonai, Tuanku. Yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Ini atribut atau sifat karakter Allah, yaitu kasih setia, keadilan, kebenaran. Nah, kita sahabatnya juga harus punya karakter ini. Kalau kita culas, nggak jujur, nggak adil, nggak benar, itu hanya teman Yudas yang mengkhianati. Akulah Tuhan yang menunjukkan, artinya menyatakan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi, selama di bumi. Makanya kalau orang nggak adil, nggak benar, nggak jujur, nggak yang kasih setia, nggak punya belas kasihan di bumi ini, jangan harap bisa tinggal di surga. Semuanya itu tuh kasih setia, keadilan, kebenaran, semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau bersahabat dengan Tuhan, pastikan saudara punya karakter ini. Amin, saudara. Kalau saudara nggak punya karakter itu, nggak setia. Tadi pagi saya tegaskan, God is faithful. Allah itu setia. Dia memanggil kita untuk bersekutu menjadi sahabatnya. Makanya saya yakin percaya kalau orang yang dipilihnya, dipanggilnya untuk menjadi sahabatnya, pasti hidupnya berubah. Yang amin kok sayup-sayup, siapa yang amin itu? Orang yang dipanggil, dipilih menjadi sahabatnya, pasti mengalami perubahan karakter. Karakter pasti punya kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Malah kagak ada amin, saudara ya. Ini penting, saudara. Jadi ciri-ciri orang yang jadi sahabat Yesus, lihat aja kehidupan. Pasti punya ini nih. Ini orang bilang begini, orang sebaik dia. Nggak mungkin Allahnya salah, yang disembahnya salah. Nggak mungkin, pasti Allahnya benar. Karena kita menyembah Allah yang benar. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 20. Coba 1 Yohanes 5 ayat 20. Memahami, mengenal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Belum. Kalau belum, saya minum dulu. Akan tetapi kita tahu. Ini yang ngomong, yang nulis, murid Yesus yang paling dikasihi. Namanya siapa? Siapa? Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis. Dia Yohanes Pembaptis, Yesus. Ini Yohanes yang paling muda. Akan tetapi kamu tahu bahwa anak Allah telah datang. Yesus datang. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi Yesus bukan hanya menghubungkan kita dengan Allah sehingga kita jadi sahabatnya. Dia datang memberikan pengertian. Supaya kita ngerti, paham. Supaya kita mengenal yang benar. Mengenal yang apa? Yang benar. Tadi itu Allah Bapa yang bersemayam
di dalam terang yang tak terhampiri, di mana tidak pernah ada orang yang pernah melihat dia. Karena terang tak terhampiri. Di sini siapa yang pernah mencapai matahari? Matahari aja, yang jaraknya 150 juta kilometer, kita nggak bisa hampiri. Nggak bisa. Allah Bapa itu jauh, yang saya bilang transenden. Nggak bisa terhampiri. Dan dia bisa dihampiri oleh kita yang hina dina yang berdosa ini. Karena dia memang menginginkannya. Karena gimana? Tadi, dengan Yesus Kristus. Makanya Yesus bukan hanya menghubungkan kita dengan Bapa di surga, tapi memberikan kita pengertian. Supaya kita mengerti siapa yang kita sembah, Allah yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Kata di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus, di dalam Allah. Ada 144 kali. Itu penting. Syarat utama supaya kita bisa menjadi sahabatnya harus ada di dalam dia. Dalam Yesus. Sebab di luar aku, Yesus bilang, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa. Nah, jadi yang mengaruniakan pengertian itu Yesus. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam benar. Di dalam anak Yesus. Iya. Dia ini menunjuk kepada siapa? Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau saudara ada dalam Yesus, menjadi murid Yesus, diajar, punya pemahaman, pengertian siapa yang kita sembah, Allah Bapa, Elohim Yahweh, Allah yang maha besar, yang bersemayam di terang yang tak terhampiri. Saudara akan hidup kekal. Makanya tuh, di Yohanes pasal 17 ayat 3 sampai sekian, itu orang yang mengenal Allah, dia akan hidup kekal. Kenapa saudara sekalian? Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan di bumi ini, kita akan mendapatkan dia di kekekalan. Nah, luar biasa saudara ya. Nah, kita akan masuk rahasia menjadi sahabat karib Allah. Nah, ada rahasianya. Tadi sebagian-sebagian saya sudah memberitahu. Bagaimana, apa rahasia? Rahasianya menjadi sahabat karib. Ya, bukan hanya sebagai sahabat. Sahabat karib. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini saudara kita akan pelajari. Yang pertama, saudara sekalian, kita lihat ayatnya dulu sebagai dasarnya. Lukas 16 ayat 9. Saudara, emang firman Tuhan, mau nggak mau kita mesti runut, pelan-pelan. Ini kan saya siapin dengan apa, diketikin, ditulis. Ini kan udah rapi ya. Sebelumnya kan tulisin draft gitu ya. Kemudian renungkan, gimana ya. Nah, udah dapat, susun. Kemudian pakaiin PowerPoint supaya lebih mudah. Gitu saudara ya. Jadi rahasia menjadi sahabat karib Allah. Lukas 16 ayat 9. Saudara perhatikan di situ, Lukas 16 ayat 9. Aku berkata kepadamu. Ini Yesus yang ngomong. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi Yesus yang memerintahkan ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ini dalam bentuk pasif divine. Pasif ilahi. Artinya objeknya atau subjeknya itu sudah diketahui ilahi. Jadi walaupun, jadi konteks orang murid Yesus, orang Yunani, orang Ibrani, itu tahu. Kalau nggak disebutkan objeknya atau subjeknya, pasti Allah. Makanya jangan salah tafsir. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Bukan ikatlah persahabatan dengan mamon. Mamon itu kekayaan, mamonas. Jadi kita bersahabat mencintai uang. Itu nggak sesuai dengan ajaran Kristen. Karena cinta uang adalah akar dari kejahatan. Coba deh, dia pendeta, kalau dia mata duitan, dia jahat. Saya udah lihat, pendeta jahatnya na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Mata duitan. Sama orang kaya aja deh. Dia deket baik-baik. Sama orang susah, kejamnya minta ampun. Kenapa? Bagi dia orang susah tidak menghasilkan cuan. Itu gembala upahan. Itu hukumannya. Yeskiel pasal 34. Itu bahaya, saudara. Dibuang jadi api neraka. Nah, saudara, jadi ini. Ikatlah persahabatan, walaupun tidak dijelaskan dengan siapa, tapi ikatlah persahabatan dengan Allah. Bagaimana caranya? Dengan mempergunakan. Jadi mamon itu hanya alat. Alat tahu ya? Bukannya objek atau subjeknya. Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Karena dia bohong sebenarnya. Dengan uang kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bohong itu. Amsal 28 ayat 11 kalau nggak salah. Itu di hari murka, di hari malapetaka, di hari penghukuman. Harta tidak berguna. Nggak bisa menolong tuh ketika ngapan di ICU. Dipanggil. Wih, yang 2 triliun di BNI. Datang ke sini, saya udah ngapan. Dia bohong, nggak bisa. Saya pernah diundang di orang di ICU. Khusus, kalau dijaga begitu. Dia bilang, sementara mesin yang ada,
Waduh, elang di mana-mana. Itu yang ngundang saya. Rumahnya di Menteng. Ternyata ini orang kaya. Bukan hanya punya showroom, punya mall. Kira-kira bisa nolong nggak hartanya? Pendeta yang diundang, yang ganteng itu, doain, bisa menolong dia? Nggak bisa, kalau dia bisa aja. Bukan saya yang diundang, yang gede-gede tuh. Yang KKR. Nggak bisa. Saya lihat gini, aduh, dia masih dengar nggak saya ngomong ya? Ngomong, om, dengar nggak? Yang jaga tuh, dengar, cuman nggak bisa respon baik. Gimana? Duit sealber-alber, 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solok, kagak habis-habis. Banyaknya. Kalau kita kan di sini yang berbaris apa? Yang berbaris di sini. Kapten Patimura. Dia bukan hanya berbaris, berjejer, serinya sampai sekian. Udah nggak bisa. Itu bohong makanya. Makanya jangan ngejar harta. Dulu saya pikir kalau saya punya 500 juta, wah saya ungkang-ungkang kaki, waktu itu belum krisis. Ternyata 500 juta. Mau beli rumah sekarang, nih sini kita itu berjahe, dapat garasinya doang. Makanya saya bingung anak saya gimana nih, kalau dia mau merit beli rumah gimana nih, gue juga nggak bisa bantuin. Nah itu saudara dia, nggak bisa apa-apa. Besoknya apa 2 hari ya, saya lupa. Kalau lihat Kompas, waktu itu masih ada Kompas. Halaman penuh, buset deh. Saya coba hitung 1 halaman berapa, buset deh, iklan itu, yang mati itu, ternyata betul kaya saudara setia. Meninggal dia. Jadi orang kaya meninggal, orang susah. Jangan bilang lebih cepat saudara ya. Belum tentu loh. Gak bisa menolong. Makanya ya kita harus ikat persahabatan itu dengan Allah. Amin. Jangan dengan Mamon. Mamon itu pembohong. Mamon itu bisa mengkhianati kita. Kita pikir kalau uang kita banyak di deposito, di properti, di segala macam, bisa menolong. Nggak bisa. Nanti kalau udah di alam maut sendirian, aduh. Kalau masih ada istri, bisa nemenin. Enggak, waktu itu istrinya tergang, lupa kita kunjungi. Saya bilang, wah istrinya nemenin. Memang ada kamar, cuman tidurnya tetap di bawah. Masih mending ada yang nemenin. Kayak istri saya dioperasi, 3 hari 3 malam, apa siapa yang nemenin? Hah? Siapa yang nemenin? Ini nih, suaminya yang ganteng ini saudara. Yang nemenin, itu di kelas 4. Hah? Oh kelas 3 ya? Saya maunya kelas 4 yang lebih murah. Kan apa? Makin murah operasi makin murah juga. Kelas 3. Kelas 3. Udah dulu waktu dia sakit budek ya, itu dioperasi di super VIP. Jadi yang jagain dapat makan juga. Waktu dia operasi cancer itu yang jagain dapat makan juga. Di sini boro-boro dapat makan, tidur aja nggak bingung gimana. Itu masih mending ada yang nemenin. Ini nggak ada yang nemenin. Repot. Kalau yang nemenin masih mending. Kalau ada yang nemenin, siapa tuh di ujung maut siapa yang nemenin? Tapi kalau sahabat sejati, ketika kita ada di ujung maut, ada dia. Tenang sahabat. Kuatkan hatimu. Aku di sampingmu. Di mana aku berada nanti, kamu berada. Oke Tuhan, saya pulang ya. Pulang cepat, ngapain lu di sini susah? Ketika melek, hidup nyaman. Makanya hidup benar, amin. Gak takut mati. Supaya jika Mammon tidak dapat menolong lagi, tadi saya bilang di hari kemuliaan gak bisa menolong. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Kemah abadi ini gambaran. Kalau kemah kan biasanya orang berkemah langsung bongkar. Ini abadi. Kemah. Nah, terjemahan sederhana. Ini sederhana supaya orang awam, bukan sekolah atau bukan edukator, bukan orang yang intelektualnya tinggi, bisa paham. Dia bilang begini, karena itu aku menegaskan, ini penegasan Yesus. Biarpun kekayaan dunia ini cenderung membawamu ke dalam dosa. Kenapa kekayaan cenderung membawa kita dalam dosa? Karena biasanya kalau kita punya duit mendadak kaya, itu biasanya sombong. Kalau punya mobil baru, dia mampir ke sebuah tempat, itu dia turunnya lama-lamain. Jadi mampir ke hotel nih, dia turun lama-lamain itu apa? Siapa yang lihat gue nih? Ya? Wah, banyak nih. Dia buka pelan-pelan, nggak langsung turun. Dia kakinya dulu set. Dia liatin, ada yang liatin lumayan, kakinya lagi set. Kemudian dia gini dong, set. Kalau mobil yang terkini kan, itu dia tutup sendiri. Bluk, gitu saudara. Kemudian dia lihat. Dia pura-pura ngomong sama sopir nih, padahal apa yang diomongin dia kagak paham. Kemudian dia lihat lagi, sambil lihat mobilnya. Begitu. Supaya orang tahu nih mobil gua mahal. Jadi cenderung sombong. Makanya cenderung membawa kita dalam dosa. Bukan berarti nggak boleh kaya loh. Kalau bisa sangat kaya, nggak masalah. Cuma cenderung itu yang mesti diwaspadai membuat kita jatuh dalam dosa.
Coba aja suami-suami, waktu belum punya apa-apa, setia sama istrinya. Istrinya masih langsing, kayak gitar Spanyol. Ketika menikah, 25 tahun, anaknya 6, lahirnya nggak ada sesar semua. Akibatnya apa? Gemuk, hormonnya udah terganggu. Apalagi kerjaan rumah tangga. Tadinya gitar Spanyol, jadi gitar bass betok, yang gede, saudara. Lo bisa bayangin nggak? Waduh, di kantor, waduh, sekretarisnya langsing, minyak wanginya. Oh, ini Chanel. Oh, ini Bulgari. Ini apa nih ya? Wah, itu kalau disedot, hidung nyaman, bisa kembang kempis hidung. Tapi kalau di rumah, istrinya pakai daster. Daster kan paling nyaman tuh bagi ibu rumah tangga. Karena bisa berbagai fungsi. Kalau ngelap, nggak usah pakai celemek, ngelapnya di daster. Kalau ada keringat di sini, ambilnya daster, kan panjang. Saudara. Itu karena nyaman, dia nggak ganti-ganti. Daster nggak diganti-ganti sampai 2 semester. 2 semester itu 1 tahun. Itu makin sedap baunya. Bagi dia sedap, bagi suami sedap. Di sana wangi luar biasa, Chanel, Bulgari, Louis Vuitton, apa-apa begitu yang bermerek. Di sini bau bawang putih, bau merah, maknya bawang, bau bombay, itu di situ kumpul. Udah bau terasi lagi. Aduh. Nah, itu saudara. Sulit untuk setia. Duit banyak. Udah macam-macam. Nanti apa? Istrinya ditinggalin. Nah, yang begini nih. Tapi tetap jadi orang Kristen. Kalau di gereja mah tetap pelayanan. Ini bisa dilepein. Ya, kamu pembuat kejahatan. Jadi saudara cenderung. Tetapi ini, saudara gunakan. Kekayaan itu kan, kekayaan dunia cenderung membawa dosa. Tapi Tuhan Yesus bilang, gunakan itu tuh, kekayaan itu. Untuk mempererat hubunganmu dengan sahabat surgawi. Di terjemahan ini dikatakan sahabat surgawi. Siapa sahabat surgawi, saudara dan saya? Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bersemayam di terang tak hampiri, yang diwakili oleh putra tunggal Yesus, yang menjelma menjadi anak Allah, menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu Yesus. Allah yang transenden menjadi Allah yang Immanuel. Itu tuh. Bangun hubungan dengan dia. Supaya apa? Ketika habis waktumu di dunia. Semua waktu kita habis, betul nggak nantinya? Enggak Pak, saya nggak akan mati-mati. Yang bilang saya nggak akan mati-mati, lebih cepat saudara. Saya jaga kesehatan, saya olahraga. Ini istri saya. Saya dengar, oh ini mesti olahraga kardio, saya lakukan. Emang betul. Dulu saya khotbah begini nih, ini kan masih ada waktu. Saya udah ngos-ngosan, sehingga nggak bisa konsentrasi. Setelah saya olahraga, ya lumayan, lebih kuat. Jadi saya bisa tambah lagi nih, khotbah 2 jam lagi. Enggak saudara, saya juga ada janji sama istri saya. Jadi saudara-saudara, ketika habis waktumu di dunia ini, kamu akan diterima di rumah-rumah surgawi. Jadi ternyata di rumah Bapa itu ada rumah-rumah surgawi. Kalau saudara setia membangun hubungan dengan Tuhan, nanti kita ketemu lagi di sana. Amin. Ketemunya nyaman. Gitu. Rumah lu di mana? Tuh, di Kebun Pala Indah. Oh, Kebun Pala Indah kok sama di bumi? Iya. Bapak di surga yang kasih nama Kebun Pala Indah. Bapak di mana? Cipinang. Cipinang apa? Cipinang Indah. Kok sama? Dulu juga Cipinang Indah. Ya itu kan stand up-nya saudara. Karena rumah itu bicara tempat tinggal yang nyaman, betul nggak? Usahakan rumah kita nyaman. Bukan hanya bentuknya, bukan hanya kamar-kamarnya, tetapi di dalamnya. Saya untung ya, menikah sama istri saya hampir 34 tahun. Masih akur. Saya harap sih bisa akur terus. Ada orang udah menikah 50 tahun. Kayak Tom and Jerry. Kayak anjing sama kucing. Jadi kalau ketemu, yang satu bawelnya minta diplester, yang satu galaknya kayak herder. Jadi kalau ketemu, wow. Saya nyaksiin sendiri di dalam mobil saya, karena mertua saya perintahkan, tolong anterin tuh 2 aki-aki sama nenek. Di dalam mobil saya di belakang, dia ribut, Tom and Jerry ribut. Gue turun di sini, pakai kata gue. Lu turun aja di situ. Dipanggil, Pak, berhenti, turunin saya di sini. Saya bingung, istri saya samping. Gimana, Mam? Jangan, udah pesanin Mama. Turunin saya di situ. Om, jangan, bokap-bokap, gitu ya. Yang ini bilang, biar aja Pak dia turun situ. Bapak anterin saya. Akhirnya, istrinya tinggal di apartemen anak. Saya datang waktu nyawa. Suaminya tinggal di rumah. Bagus juga. Dia bilang, buset deh, ada rumah, ada apartemen, tinggal begini. Kalau saya kan bisa tinggal bareng. Kalau kerja, meja saya sebelah kiri, meja istri saya sebelah kanan. Kalau saya kerja bosan, saya lihatnya istri saya lihatin. Dilihat aja, kita jadi lihat-lihatan. Itu saudara. Saya lapar tinggal bilang, Mam, kamu tengah, siap.
Masak Pak? Enggak, kan ada catering, saudara ya. Mesti akur, amin. Saya bilang misalnya, nanti kalau udah tua tuh kan yang tinggal kita. Kalau nggak akur, Tom and Jerry, mabok lu. Di sini siapa yang udah menikah puluhan tahun sama pasangannya kayak Tom and Jerry? Yang angkat tangan. Ya, saudara ya. Tuh, jadi penting nih membangun hubungan dengan Tuhan. Kata ikatlah persahabatan, itu bahasa Yunaninya poisate, philos. Itu kata kerja, aktif. Kata kerja perintah, ikatlah, pergilah, kemarilah, minumlah. Itu perintah, makanya saya minum, perintahkan. Poisate, philos. Philos tadi tuh filio. Sama tuh philos. Ada unsur filianya, kasihnya. Sahabat itu kekasih. Artinya to make, to do, to manufacture. Waktu saya bolak-balik cari manufacture, itu ternyata manufactory. Manufacture itu bahasa Inggris. To make it in a factory, usually in large quantities from raw materials. Jadi itu dibikin di dalam suatu pabrik yang umumnya besar dalam kuantitasnya dari raw materials. Yang paling gampang untuk menggambarkan raw materials itu kalau mau bikin bolu, tau bolu? Raw materialsnya apa? Mana nih? Cucunya atau anaknya lagi mana? Bolu, bahan utamanya apa? Raw materialnya. Loh, ibu-ibu nggak tahu bikin bolu? Ini saya ajarin saudara. Ibu Esther, bolu raw materialnya apa? Bahan dasarnya. Terigu, telur, gula, baking soda, mentega, yang Wisman kalau bisa. Terus apa? Bahan materialnya. Apa? Pewarna, jangan pewarna pakaian ya, pewarna makan. Apa? Vanila buat aromanya. Apa lagi? Nanti lihat di YouTube deh saudara, atau tanya Ibu Esther. Itu raw material. Raw material itu digabung, diaduk, diproses, dibuat sampai halis atau apa. Kemudian disetrum apa namanya? Di oven. Itu pekerjaan pabrik. Ada prosesnya. Nggak bisa itu tepung begitu-begitu tiba-tiba bolu nih. Nggak bisa. Diproses, proses. Sama. Untuk menjadi sahabat Yesus dengan mempergunakan mamon itu proses manufaktur. Ada raw material yang harus kita pakai. Ada kutip ya. Untuk menghasilkan persahabatan yang akrab dengan Allah. Tadi pagi dengan jelas saya mengatakan raw material yang paling utama, syarat utama yang bisa membuat kita bersahabat dengan Allah, penebusan dalam Kristus Yesus. Makanya hanya ke dalam kekristenan yang ada penebusannya. Yang kita bisa bersahabat dekat dengan Allah. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saking semangatnya saudara ya. Jadi ini raw material ini yang kita harus gunakan. Penebusan dalam Yesus Kristus. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba buka ya. Roma pasal 3 ayat 23. Dibantu. Ini saudara mesti pahami. Jadi saudara bisa jadi sahabatnya. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Tadi itu Adam dan Hawa berbuat dosa. Dosa menjalar kepada kita. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus yang memungkinkan kita bisa kembali bersahabat dengan Allah. Karena Allah ingin bersahabat dengan kita. Ketika diciptakan, maka punya komponen yang dimiliki Allah, yaitu image-nya, imago Dei-nya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan itu menghasilkan, memproduksi kehendak. Baru bisa berhubungan dengan Allah. Kalau binatang nggak bisa, apalagi tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi raw materialnya itu penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana rahasianya? Cepat aja. Menjadi sahabat karib Yesus yang pertama, tetaplah dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa. Hendaklah saudara selalu berdoa. Ayatnya dulu. Ayatnya di atasnya. Rahasia menjadi sahabat Allah. Tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa. Hendaklah saudara selalu berdoa. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Pray without ceasing. Oh, udah bisa Pak. Saya kan ada aktivitas lain. Saudara, berdoa tiada henti. Itu bukan hanya ngomong, kemudian merem. Enggak. Kalau kita baca ya, pelajari. Rick Warren bilang begini, ini ajaran Rick Warren, gereja kita dulu juga. Awal-awal ambil doktrinnya dia, ajarannya dia, yang menurut saya sudah mendunia. Bukunya kita sudah pelajari. Anda tidak akan pernah menumbuhkan hubungan yang dekat dengan Allah dengan hanya menghadiri gereja sekali seminggu atau memiliki saat teduh harian.
Persahabatan dengan Allah dibangun dengan berbagi semua pengalaman hidup Anda dengan Dia. Jadi, berbagi. Makanya dia bilang, Allah ingin terlibat di dalam setiap kegiatan kita. Setiap masalah kita, setiap pemikiran kita. Jadi harus melibatkan. Kok bisa, Pak? Bisa. Baik engkau makan, engkau minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Artinya harus dikaitkan dengan Allah. Bisa. Bercakap-cakap sementara Anda berbelanja, bersihin rumah, jadi ibu rumah tangga, bahkan dari khotbah ini. Saya selalu berhubungan. Kadang-kadang makanya ada ayat yang nggak ditulis di skrip saya ini, keluar. Jadi menggunakan waktu seantero hidup kita 24 jam itu selalu terkoneksi. Kalau dalam dunia teologi disebut coram deo. Secara sadar, yakin Tuhan itu ada. Makanya harus dilatih, practicing the presence of the God. Practicing the presence of God. Jadi belajar melatih bahwa Allah itu ada. Dia yang transenden, dia bisa dirasakan. Memang kalau fenomena kita bisa rasakan dengan indera kita. Tapi kehadiran Allah itu harus dengan iman. Makanya Ibrani 11 ayat 6, tidak mungkin, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Orang siapa berpaling kepada Allah, artinya berdoa atau menghadap Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ibrani 11 ayat 6. Dan Allah memberi upah, coba ditampil. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Serius. Kasih upah. Upah yang pasti Dia berikan. Dia memberi dirinya ditemui. Yesus itu tahu. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun. Kemudian apa? Ia pergi keluar. Pergi mencari tempat yang sunyi. Markus 1 ayat 35. Untuk apa? Berdoa di sana. Pergi ke tempat yang sunyi, berdoa di sana. Pagi-pagi. Yesus kan sibuk sebagai hamba yang melayani Bapaknya. Sibuk. Sampai teman-temannya, Simon itu nyusul. Lukas 22 ayat 39. Ini kan nggak ada di sini. Tadi juga saya belum kasih instruksi. Lukas 22 ayat 39. Dia punya kebiasaan, punya habit berdoa. Tahu nggak tempat favoritnya Tuhan Yesus berdoa di mana? Di taman BKT. Bukan. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa. Kalau terjemahan lain, seperti biasanya. Ia menuju Bukit Zaitun. Pak, Bukit Zaitun di Israel jauh. Ya ke Bukit Duri lah. Maksud saya, biasanya itu ke Bukit Zaitun. Artinya saudara mesti punya kebiasaan berdoa. Amin. Sikap kepada Allah bahwa Dia ada. Sikap menghayati kehadiran Allah. Yang adalah roh. Dia kan omnipresence. Dia bisa hadir di mana-mana. Di sini Allah ada nggak? Ada, rohnya tuh bisa serentak. Bisa ada. Dia kan omnipresent. Melalui meditasi. Melalui renungan firman Tuhan. Makanya dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya itu firman-Nya. Persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Tentunya menghormati perkataannya, firman-Nya. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia janjinya. Makanya kalau hamba Tuhan banyak berdoa, nanti rahasia-rahasia dibukakan. Pasti, supaya punya pemahaman. Dan kita sendiri secara actively, itu mendekat kepada Allah. Kita harus ada keinginan. Amin, saudara sekalian. Kalau Allah jelas ingin kita ini jadi sahabatnya, masalah kita ingin apa enggak? Keinginan itu untuk intim dengan Allah. Kemarin di KPBI, Pak Andi bagus nih. Itu punya proses, punya tingkatan stages. Jangan hanya reaktif. Ketika ada masalah, kepepet, baru cari Tuhan. Ini keintiman yang reaktif intimacy. Harusnya keintiman aktif, cari pagi-pagi. Kalau saudara aktif terus, nanti lama-lama otomatis intimacy. Jadi semua melibatkan Tuhan. Sebagaimana kalau saudara biasa nyanyi, saudara tahu nggak penyanyi yang paling enak? Orangnya tuh Celine Dion. Itu dia kalau nyanyi, mantap luar biasa. Karena dia udah biasa nyanyi. Ketika disuruh nyanyi, udah biasa. Sama kita juga begitu. Kalau berdoa, udah nggak usah disuruh atau nggak usah diajarin lagi. Ada pendeta, sini saya ajarin kamu berdoa. Betul, bisa. Kalau baru-baru. Tapi kalau udah jadi Kristen puluhan tahun, sini saya ajarin doa. Doa makan nih ya. Bilang, Bapak kami yang di surga, terima kasih untuk makanan, minuman yang disediakan. Lihat makanannya, capcay, puyung hai, ya. Barongsai, sebutin. Jangan lupa doain tuh petani. Lihat, petani kangkung, petani beras. Itu mah gak usah diajarin. Pendeta yang terkena mujizat. Ini. Saya benar, ketika disuruh berdoa,
Dia bilang nih, God, thanks for the food. Amen. Let's eat. Tuhan terima kasih untuk makanan. Mari kita makan. Jangan panjang-panjang, nanti keburu dingin. Kalau disuruh doa makan, itu saya nggak panjang-panjang. Yang penting sikap kita, amin. Kan belum lama saya diundang untuk makan. Sama teman-teman sahabat, udah 3 dekade. Bilang istri saya diundang, makan. Nggak ditraktir sih. Istri saya bilang, jangan kelihatan susah, bawa duit banyak kan. Jadi saya bawa tuh lembaran Soekarno-Hatta di sini baris ya. Agak banyak lumayan lah. Singkat kita makan, berkumpul semua. Saya bawa ke mangkok, saya bagi-bagiin. Kemudian makan kan. Sebelum makan, dia bilang begini, nanti pendeta yang doa. Kalau doa mah fak saya. Saya sebelum PDM, betul nggak? Pendeta doa, makan. Nah itu, saya doain. Nah, selain makanan, saya doain, nggak lama. Saya doain juga teman-teman itu. Amin. Nah, cerita pas makan selesai, saya bilang, ini nanti kita yang bayar ya, ini aja yang bayar. Ini direktur sama siapa gitu. Pak pendeta nggak usah bayar, kan udah doa. Terus nggak bilang, kalau nanti udah ada duit di sini, berapa? Saya nggak mau kelihatan susah ya. Kalau dia, berapa? 200.000, 300, ya udah. Saya keluarin kan. Karena matanya banyak. Kalau 300 kan cuma 3 lembar. Kalau masing-masing 500 kan 5 lembar, kan gampang kan. Saya harus siapin saudara gitu. Pendeta nggak usah bayar. Tadi udah doa. Saya kira-kira gimana? Udah doa, tapi nggak boleh bayar. Syukur, alhamdulillah. Udah selesai. Ini makanan emang pesennya kebanyakan. Saya bilang, aduh ini gimana ya? Kalau saya tuh kalau makanan, saya nggak mau sampai dibuang. Saya kan nggak ngomong, nanti saya aja yang bawa. Saya nggak ngomong, gengsi dong. Masa pendeta bawa sisa makanan? Mbak, tolong dibungkus ya. Dibungkus kan? Bukan saya ngomong loh. Bungkus. Pas sudah selesai pada berdiri, saya juga berdiri kan. Mohon maaf, bisa bawa ini. Aduh, yaudah nanti saya bawa buat anjing. Dalam hati saya ya. Bawa 2 gelas, bawa ini. 3 hari 3 malam baru kelar saya makan. Ini tanya istri. Aduh, luar biasa saudara. Saya makan tuh, bawa. Apaan banyak banget, Cep. Dibukain tuh. Wah, ini sop nih. Ini apa nih? Aduh, gua nggak tahu deh. Dia kan pinter. Catering di cancel dulu 3 hari. Siapin tinggal angetin taruh kulkas. Akan enak 3 hari 3 malam saudara. Nah itu saudara. Bukan hanya berhenti di situ saja. Namanya sahabat. Saya kan nggak ngomong. Waktu itu saya ada pergumulan, gigi saya ini kan baru dipasang crown. Itu harganya yang paling murah 6,5 juta. Saya nggak mungkin ngomong-ngomong, bantu gue dong. Enggak. Saya udah bayar pakai kartu kredit semua itu. Tagihannya kan datang nanti 30 hari atau 45 hari. Jadi saya diam aja. Besoknya dapat WA. Ini bos saya nih, yang pernah promosi saya jadi asisten manajer. Lu kasih nomor rekening lu. Dia manggil saya lu gua aja. Karena dia lebih tua, dulu juga di atasan saya. Saya nggak pakai babu, saya kirim. Memang yang paling enak tuh kalau diajak makan, betul nggak? Bukan ditanya, lu udah makan apa belum? Tapi nggak diajak. Nggak begitu enak, tapi kalau dia, yuk makan yuk. Nanti gue bayarin, enak nggak dengernya? Enak. Lebih enak lagi. Cep, gue udah transfer tuh. Tolong lu lihat. Itu lebih enak tuh, betul nggak? Coba dia, saudara suami bilang sama istri, Mam, tadi barusan aku transfer nih 20 juta. Coba mama lihat di rekening mama. Senang nggak tuh istri-istri? Senang banget ibu. Jalan-jalan ke mall CP tuh saudara ya. Coba, waduh banyak amat, udah ketutup tuh. Puji Tuhan, syukur. Alhamdulillah, puji Tuhan. Yang ngajak makan saya kan bukan hanya satu. Datang lagi. Loh, ini dari siapa nih? Datang lagi. Itu kalau dibarisin ini Soekarno-Hatta sampai segini saudara. Jadi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, Tuhan tahu, mengerti kebutuhan kita. Makanya bangun hubungan dengan Dia. Amin. Ikuti firman-Nya. Kalau kamu, sahabatku, mengasihi aku, dengarkan firman-Ku. Dia akan beritahu. Bahkan yang tidak kita ngomong pun, Tuhan sediakan. Agak galaunya begini, ini kartu kredit saya sih, limitnya tinggi. Tanya istri saya, udah pensiun gitu, limit tinggi. Cuma kalau udah digosok, mesti bayar, betul nggak? Kalau minimum payment, bunganya gede. Saya pernah minimum payment, bunganya aja 6 juta. Padahal tagihannya cuma berapa puluh juta. Jadi saya nggak mau minimum. Belum sampai tagihan jatuh. Ini Menteri Keuangan saya ini, sebelum diganti Sri Mulyani. Saya kasih tahu, Mam, ini, puji Tuhan. Sebagai Menteri Keuangan, kecepretan juga transferannya. Jadi saudara sekalian, mari bangun persahabatan dengan Tuhan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita, karena dia adalah sahabat yang baik. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.